kita melanjutkan yang tadi ya, Nabi Yahya. Nabi Yahya ini adalah seorang nabi yang sejak kecil sudah dilindungi oleh Allah sejak kecil. Makanya oleh karena itu seorang wali, kata seorang yang istimewa sejak kecil sudah istimewa itu. Ini kata bagi saya, bagi Memun, wali itu kalau sudah mulai kecil sudah jadi wali biasanya umurnya nggak panjang. Maka Nabi Yahya ini termasuk sejak kecil sudah istimewa, makanya umurnya tidak panjang juga ya, sampai 23 tahun. Tapi seseorang yang istimewa itu membawa dampak yang luar biasa. Jadi itu kan bagian daripada dakwah. Kematiannya beliau menghancurkan seluruh kezaliman. Raja, perempuan, dan bala tentaranya itu musnah semua gara-gara membunuh Nabi. Ya, andai kan tidak dibunuh kan sikap kerajaan itu masih merajalela terus menerus. Ya apa tidak? Kadang-kadang perjuangan itu perlu pengorbanan. Nah, pengorbanan kita saat ini yang terpenting, mengorbankan waktu kamu, kecapean kamu untuk belajar ilmu agama, untuk memperbaiki diri melawan hawa nafsu. Minallah. Nabi, makanya kita ini bercerita tentang Nabi ini, semoga kita bisa mendapatkan berkahnya. Makalah al-khamisah al-isrun, makalah yang ke-25 dari bab yang keempat. An Ali, diriwayatkan daripada Imam Ali karramallahu wajhah, la yazalu, tidak lepas-lepas, tidak berhenti, apa ad-dinu, apa ini agama, wa dunia, dan dunia, qaimain itu tegak keduanya. Qaimain artinya bisa tegak keduanya, zahirin yang nampak, zahir itu nampak atau yang menang keduanya. Agama dan dunia ini bisa menang madamat, selagi tetap apa arbatu asyar, apa 4 macam agama dan dunia ini bisa tegak, bisa nampak tegak ketika masih ada 4 perkara. Fa'amma, maka adapun ma itu loh, fa'amma maka lafaz ma itu masdariyah dzarfiyah, itu artinya ma masdariyah dzarfiyah. Wadama, dan lafaz dama, artinya damat itu artinya kan dama, kemudian jadi mat ada tambah tam. Dama tam itu adalah sempurna, bimakna baqiya, dengan arti tetap, baqiya tetap. Apa 4 perkara itu? Madamal aghnia layak kholuna, selagi masih tetap siapa al-aghnia, orang-orang kaya, layak kholuna, tidak bakhil siapa aghnia, bima, dengan perkara khuwilu, yang telah diberikan siapa al-aghnia, bima, dengan perkara khuwilu, yang telah diberikan siapa al-aghnia, bil bina al-majul, dengan bina majul khuwilu. Ela yamna'una, artinya tidak menahan, mencegah siapa al-aghnia min i'ta isail, dari permintaannya orang-orang yang meminta, mimma, dari perkara a'ta, yang telah memberikan hum pada mereka siapa Allah Ta'ala, makhluk Allah. Wala yamna'una, dan tidak mencegah siapa mereka al-wajib, pada kewajiban alaihim, atas mereka. Agama dan dunia ini bisa tegak. Yang pertama adalah ketika orang-orang kaya tidak bakhil terhadap apa-apa yang sudah dianugerahkan Allah kepada mereka, dan tidak juga maksudnya bakhil itu adalah hak-haknya, zakatnya itu tidak dicegah, artinya harus diberikan kepada yang berhak. Kalau dunia masih ada orang agnia seperti ini, maka dunia dan agama ini masih kokoh. Tapi kalau sudah dia itu seperti mentalnya seperti Korun, ini kan hasil usaha saya sendiri, keringat saya sendiri, kenapa saya harus berikan, dan lain sebagainya. Jadi orang itu bakhil. Maka orang yang bakhil itu adalah orang-orang yang bisa menyebabkan hancurnya dunia dan hancurnya agama. Maka jangan jadi orang bakhil. Maka jangan jadi orang yang bakhil.
Yang kedua, wa madama, dan selagi, ma itu bagaimana selagi, wa madama, dan selaginya masih tetap siapa ulama, siapa para ulama, wa madama, dan selagi masih tetap siapa ulama, para ulama, ya'maluna, mengamalkan siapa ulama, bima, dengan perkara, alimu, yang telah mengetahui siapa ulama, minal amri wan nahyi, daripada perintah perkara baik, wan nahyi, dan melarang yang salah, ya. Ketika ulama-ulama masih amar ma'ruf nahi mungkar, mengamalkan ilmunya, maka selama itu insya Allah agama dan dunia ini masih kokoh. Amin Allahumma. Tapi kalau sudah banyak ulama, banyak ustaz matre, banyak santri matre, ya. Kenapa kamu kalau diundang di sana nggak mau datang? Aduh, di sana itu kering. Maksudnya kering, amplopnya tipis. Nah, Masya Allah. Loh, kenapa kalau kamu diundang sama orang kaya? Cuk, Masya Allah, undangannya itu jam 7, mau habis sholat isya, habis maghrib kok sudah di sana. Oh, kalau di sana itu basah. Oh, basah kuyup. Masalah apa? Amplopnya. Nah, itu namanya Ustadz Bahlul. Ustadz paham ya. Insya Allah. Ini kalau ulama-ulama bermental matre seperti ini, mau bermental wanibiro, nah ini bisa merusak agama, dunia dan agama ini bisa rusak. Paham? Tapi juga harus paham ya, masyarakat yang mengundang itu juga harus paham sih. Enggak, harus ikhlas, ulama itu harus ikhlas, siapapun juga yang mengundang harus datang, cuma juga yang harus yang ikhlas. Tapi orang yang mengundang juga harus pengertian ya, harus pengertian. Pak Ustaz, Masya Allah sudah datang ke sini naik apa Pak Ustaz? Ngojek. Oh, karena santri baru datang dari pondok, ngojek. Dari mana? Oh, dari Sentani, ngojek sampai di mana? Arso. Ngojeknya berapa? Ini 100.000. Kok kasih ongkos 25.000. Ya tekor kalau begitu Ustaz ya. Tekor ya Pak tidak? Allah. Wong apa itu ngojeknya saja 100.000, dikasih amplop cuma 25.000. Ya Allah. Ya enggak apa-apa kalau ustadznya punya ceperan yang lain ya, kalau enggak kan kasihan ya. Harus menghargai juga aja. Tapi jangan itu, jangan banyak-banyak ya. Jangan banyak-banyak. Yang penting bisa. Jangan termotivasi karena dunia, jangan termotivasi karena dunia. Nah, kecuali kalau mau nggak usah. Nah, gitu lain ya. Tapi juga harus yang benar. Kiai saya ini cerita kiai saya, Memun itu pernah. Beliau itu waktu itu awal-awal masih charter, belum punya mobil. Awal-awal itu belum masih charter mobil. Saya masih tahu itu charter mobil. Charter mobil. Kalau charter mobil itu anggap saja mungkin bayar waktu itu mungkin anggap saja 200.000 ya, 200.000. Tapi panitia memberi amplop sama Mbah Ye itu gini, apa untuk bensin. Jadi untuk bilangnya itu bayain untuk bensin. Jadi beliau itu amplop itu semua tidak pernah dibuka, semua dikasih sama sopirnya untuk beli bensin. Banyak, karena itu kan untuk amplopnya Mbak Kiai. Tapi kata-kata itu juga harus penting. Kata-katanya karena akadnya itu untuk bensin, berarti bukan untuk Mbak Kiai Memo. Padahal itu maksudnya panitia adalah yang penting untuk Mbak Kiai Memo bagaimana ngatur. Tapi ngomongnya itu yang benar. Ini untuk bensin Mbak Kiai, ya untuk bensin Mbak Kiai, ya untuk bensin semua. Kata Mbak Kiai ini untuk bensin. Yo, sopirnya bingung, banyak sekali itu bensin pada waktu itu kan mungkin bensin masih harga 1.000 barangkali, dikasih uang 500.000 bensin semua kan tidak karuan banyak ya, umpamanya gitu lah. Nah, ini cerita, Masya Allah. Jadi harus betul. Yang kedua, wa madamal juhala, jadi harus ulama-ulama, santri-santri
Santri-santri kalau masih mengamalkan ilmunya, makanya santri itu harus paham tujuan belajar ilmu agama adalah untuk diamalkan, untuk diaplikasikan di tengah masyarakat. Santri yang bahlul itu adalah setelah menyantri tidak mau mengamalkan ilmunya, seluruh kitab-kitabnya dibuat untuk jadikan sampah untuk bikin mercon. Kitab-kitabnya untuk bikin mercon ya. Di pondok tidak bayar, pulang tidak dimanfaatkan. Wah repot ini ya Allah, ini santri bahlul. Wa madama juhala, dan selagi masih tetap siapa al-juhala, orang-orang yang bodoh, la yastakbiruna, tidak sombong siapa mereka, amma dari perkara lam ya'malu, lam ya'lamu, itu lam ya'malu beda, itu kan lam malimu ya, itu salah, itu salah tulisannya. Lam ya'lamu ya, itu memnya sebelum lam itu dicorek ya, itu lam ya'lamu, lam ya'lamu memnya itu kebanyakan, itu kalau lam malimu itu kan kaju itu, lam malimu itu memnya dicorek, lam ya'lamu yang tidak mengetahui siapa mereka. Jadi yang keempat, yang ketiga, dunia dan agama masih kokoh, kata Imam Malik Rahimahullah. Ketika orang-orang yang bodoh itu tidak sombong daripada perkara yang tidak diketahui. Maksudnya apa? Layak riduna, artinya tidak berpaling siapa al-juhala, walam yamtani'una, dan tidak mencegah siapa para juhala, minta alumin daripada belajar garis miring ngaji, malam ya'lamu, ma pada perkara lam ya'lamu yang tidak mengetahui siapa mereka, ma pada perkara lam ya'lamu yang tidak mengetahui siapa mereka. Dunia akan kokoh, agama akan kokoh ketika orang-orang bodoh itu tidak sombong dari perkara yang tidak dia diketahui. Artinya sombong itu apa? Ketika seseorang itu belum bisa ngaji, maka jangan sombong untuk tidak mau ngaji. Kalau kamu belum pernah hatam hadis, kalau kamu belum pernah hatam tafsir, kalau kamu belum belajar nahwu sorof, belajar, ojo sombong. Wah bentul kok sombong. Orang bahlul kok belum bisa ngaji kok sombong, songong lagi, akhirnya jadi bahlul ya. Tidak mau belajar ngaji, tidak mau belajar ngaji. Masya Allah. Kalau orang-orang yang belum tahu mau ngaji, tidak sombong, maka agama dan dunia ini masih kokoh. Paham? Jadi jangan sombong. Anaknya nggak bisa ngaji, sombong. Jangan di pondok, nanti takut pinter bisa ngaji. Oh bagus. Ya, Masya Allah. Wamadama, dan selagi masih tetap, siapa al-fuqara, orang-orang fakir. Tidak ditanya siapa. Wamadama, dan selagi masih tetap, siapa al-fuqara, orang-orang fakir. La yabi'una, tidak menjual siapa orang-orang fakir. La yabi'una, tidak menjual siapa orang-orang fakir. Akhiratahum, pada akhiratnya mereka, bidunyahum, dengan dunianya mereka. Wa madama, dan selagi masih tetap siapa al-fuqara, orang-orang fakir. La yabi'una, tidak menjual siapa orang-orang fakir. Akhiratahum, pada akhiratnya mereka, bidunyahum, dengan dunianya mereka. Madamu, artinya selagi masih tetap siapa mereka, layat rokuna, tidak meninggalkan siapa mereka, ad-dina, pada agamanya, bi'ahdi dunia, dengan mengambil dunia, bi'ahdi dunia, dengan mengambil dunia. Selagi masih ada, masih tetap orang-orang fakir tidak menjual akhiratnya demi dunianya, tidak menjual akhiratnya demi dunianya. Ente kenapa tidak mau belajar ngaji? Untuk apa belajar? Saya perlu ngojek. Saya perlu Kenapa kamu tidak ngaji anaknya? Aduh, ngaji takut tidak bisa jualan pinang.
Umpamanya ini artinya menjual agamanya dengan dunianya. Kenapa anak kamu udah disuruh mondok? Nak, Pak, aduh ini ngurus kambing saya ini tidak ada yang ngurus ini. Demi kambingnya anaknya korbankan. Masya Allah. Ini kalau orang-orang fakir sudah tidak menjual agamanya dengan dunianya, maka itu tandanya dunia dan agama tetap kokoh. Minallah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita, anak turun kita, muslimin muslimat, menjadi orang ahlul ilmu wa khair, wa la taj'alna wa la taj'alna min ahli syarr, wa qul lana sihhah wa la salam wal barakah fi dini wa dunya wal akhirah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.